Sebelumnya Kak, perkenalkan saya Rifa Aulia Zulfa dan rekan saya. Kami dari Universitas Nusa Putra, jurusan Teknik Sipil semester 4. Di sini kami ingin mewawancara Kakak tentang moderasi dalam Islam. Nah, untuk itu apakah Kakak bersedia untuk kami wawancara? Iya, boleh, bersedia. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak karena Kakak sudah bersedia untuk kami wawancara. Untuk wawancara ini untuk memenuhi tugas agama dan Islam. Sebelumnya boleh Kakak perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Siti Syalwari Fatul Hasanah. Saya merupakan salah satu santri di Pondok Pesantren Sunan Huda Cikaraya, Sukabumi. Baik, mungkin kita langsung saja ke sesi wawancara untuk pertanyaan-pertanyaannya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Maaf ya sebelumnya ganggu. Nah, situ aku tuh mau tanya nih terkait moderasi dalam Islam. Menurut Teteh nih, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dalam Islam? Menurut aku ya, sepengetahuan aku bahwasannya tadi kan apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu merupakan salah satu sikap beragama yang harus seimbang. Kalau misalkan di dalam istilahnya itu disebutnya wasatiyah atau wasato, pertengahan. Jadi tidak gulu. Mas, gulu itu apa? Gulu itu jadi tidak berlebihan dan tidak juga terlalu tidak kurang juga di dalam menjalankan prinsip-prinsip di dalam beragama. Kemudian moderasi beragama juga mengajarkan kepada umat Islam untuk bersikap yang pertama itu harus adil, kemudian bertoleran dan harus menghargai pendapat atau menghargai di dalam perbedaan gitu ya. Baik itu di dalam bermadhab ataupun yang lain sebagainya. Pertanyaan kedua, dulu Teteh nih, apa contoh penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari di kampus, apalagi dari santri nih, apa sih penerapannya gitu? Mau di kampus ataupun di pondok sebenarnya sama ya. Salah satu contohnya itu kita harus menghargai berbagai perbedaan pendapat. Salah satunya khususnya itu di dalam bermadhab. Contohnya kan misalkan kalau di pondok itu kita misalkan khususnya di sini bermadhab Imam Syafi'i atau Nahdlatul Ulama Nahdiyah gitu. Tapi ada juga nih beberapa santri yang dari luarnya itu memiliki madhab yang berbeda seperti kayak Muhammadiyah ataupun yang sebagainya gitu ya. Jadi kita juga harus menghargai. Sama kan di kampus juga ada beberapa mahasiswa misalkan yang memiliki madhabnya Imam Syafi'i, Hanafi ataupun yang lain sebagainya. Jadi kita harus lebih menghargai, baik itu di dalam misalkan berdiskusi, tidak tidak membuat informasi ataupun apa yang berkaitan dengan madhab yang tidak aktual, tidak boleh itu ya. Kayak misalkan mengiring opini atau apa tentang madhab yang bisa memicu konflik seperti itu. Terus masih pertanyaan itu aku tuh nanya nih secara pribadi. Tapi kan kalau misalkan perbedaan madhab, tapi kan kalau misalkan dari segi sholat itu kan beda kan. Pasti ada beberapa pertanyaan. Lah kenapa kamu kalau misalkan wudhu nih dari wudhu, kamu kenapa nggak teratur lah gitu kan 3-3-3 ini kan kadang suka Satu gitu ya. kan situ kayak kan di situ juga suka ada munculnya pertanyaan-pertanyaan kayak misalkan ada beberapa orang yang dari dia pakai kunut itu udah beda, dari iftitah juga kan beda. Makanya di sini sangat penting sekali kita untuk sebagai santri atau sebagai mahasiswa itu harus lebih memperdalam lagi tentang bagaimana cara menghadapi seperti itu ya, perbedaan seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk lebih secara garis besarnya kita itu tidak boleh terlalu memperdalami untuk kayak misal kok beda sih gitu ya, nggak usah gitu. Kita mah jadi udah gitu kayak khusus yang kita aja gitu. Tapi kadang orang tua santri kadang ada beberapa yang kayak jangan rumah ternyata persis ini takutnya kayak gini ajarnya beda kan, ada beberapa yang kayak gitu kayak baik gak usah masuk pesantren ini, padahal pesantrennya umum tapi kayak banyak banget kan Dari pokoknya dari ini ya, permasalahan problemnya itu dari madhabnya ya. Karena itu penting. Kenapa penting sekali diperhatikan dari madhab itu? Karena nanti kan ada satu keterangan bahwasanya gitu, nanti itu di akhir zaman itu yang Islam itu kan sebenarnya ada banyak. Jadi Islam itu satu, cuma pemecahannya kan banyak gitu. Jadi ada 73 berapa golongan gitu ya. Nah, yang terima itu cuma satu gitu.
apa? Yaitu Al-Muhammadiyah. Jadi imam yang 4 itu ya. Imam yang 4 itu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Terus pertanyaan ketiga nih kayak pemahaman tentang Maqasid syariah. Untuk maqasid syariah itu adalah apa ya, tujuan-tujuan agar diwujudkannya oleh ini syariat Islam. Beberapa tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam di maqasid syariah itu. Adapun pokoknya seluruh hukum Islam itu bukan dijaga apa ya, harus menjaga gitu ya, dari 5 pokok tujuannya itu. Jadi yang pertama ada hifdzuddin, menjaga agama, kemudian hifdzun nas, menjaga diri, hifdzun nasli, menjaga keturunan kita, kemudian hifdzul akli, menjaga akal, dan yang terakhir ada hifdzul mal, menjaga harta. Apa jadi hubungannya sama modalitas agama dan Hubungannya moderasi beragama sama maqasid syariah. Kalau misalkan hubungannya itu sebenarnya masih erat. Kalau misalkan moderasi agama itu cara untuk apa ya? Untuk pokoknya lupa lagi caranya gitu pokoknya ya. Kalau moderasi agama itu cara di dalam beragama itu, kalau misalkan maqasid syariah itu adalah tujuannya di dalam mewujudkan kemaslahatannya bagi umat, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau misalkan jadi kayak nilai-nilai kayak di antara moderasi beragama sama maqasid syariah tuh apa teh? Nilai-nilainya salah satunya itu yang pertama ada tawasud. Tawasud itu artinya pertengahan, wasat yang tadi pertengahan. Kemudian ada tasamuh, artinya menghargai perbedaan. Ada i'tidal itu artinya adil, kita itu harus adil. Kemudian ada tawazun itu harus saling tolong menolong. Kemudian yang kelima itu ada syaro itu sering bermusyawarah ya, sering ngobrol gitu, musyawarah. Kemudian ada yang terakhir itu islah itu lebih mengedepankan kemaslahatan atau kebaikan. Kalau misalkan yang tadi nih kayak buat nilai tengahnya, maksudnya tuh yang pertengahan itu maksudnya pertengahan itu kan jadi adil dan seimbang. Jadi kita itu harus berada di pertengahan, dari mulai adilnya, seimbangnya, apapun itu harus berada di pertengahan. Ada di dalam Al-Qur'an firman Allah bahwasannya waja'alna ummatan wasata. Jadi maksudnya aku, kata Allah itu menjadikan kamu itu kan umat gitu, harus menjadi umat yang pertengahan. Maksud pertengahan itu di situ adalah adil dan seimbang gitu. Jadi menurut saya pesan untuk para mahasiswi gitu ya, kita itu harus lebih tadi memperbanyak atau memperdalam tentang ilmu agama. Tapi memperdalam itu seperti apa? Jadi harus lebih memperdalam di dalam sumbernya gitu ya, sanadnya, jalannya si ilmu itu biar bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian harus lebih saling membiasakan lebih banyak mengobrol gitu, di dalam menyelesaikan permasalahan, khususnya di dalam perbedaan seperti ini, perbedaan madhab gitu. Jadi harus sering ngobrol gitu, biar kita tahu kenapa ini beda gitu. Jadi mungkin itu saja ya untuk pertanyaannya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama kami ya, bukan sekedar podcast tapi bisa menerapkan apa yang sudah kita sampaikan. Sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kita tutup wawancara pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.